Ini adalah sepenggal kisah perjuangan Raden Dewi Sartika. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional wanita. Salah satu jasa Dewi Sartika untuk Indonesia adalah ia merupakan tokoh perintis pendidikan kaum wanita. Sama dengan Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika juga dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang emansipasi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Yusanti dari SLB Negeri Luragung, Kabupaten Kuningan. Inilah gambaran perjalanan pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya yang bernama Raden Somanagara adalah pejuang kemerdekaan. Dia dihukum dibuang ke Pulau Ternate oleh para penjajah Belanda hingga meninggal di sana. Sementara ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Dalam bidang pendidikan, sejak kecil Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat sebagai seorang pendidik. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau memperagakan praktik mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Kepedulian Dewi Sartika terhadap pendidikan kaumnya memang sudah terlihat sejak kecil. Sepulang dari mengantar sepupu-sepupunya belajar, ia kemudian bermain sekolah-sekolahan dengan anak-anak pembantu seusianya yang tidak pernah berkesempatan untuk belajar. Perannya di situ adalah menjadi seorang guru. Tetapi tak hanya sekedar bermain, ia benar-benar mengajari mereka bagaimana caranya membaca dan menulis, seperti yang dipelajarinya saat menunggu sepupunya itu. Alat-alat yang dipakainya pun sederhana, yaitu menggunakan pecahan genting sebagai media pengganti buku dan arang yang digunakan sebagai pengganti pena. Kegiatannya tersebut berlangsung selama beberapa tahun, hingga pada saat usianya menginjak 18 tahun, Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan. Maka ia berjuang mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Perjuangan Dewi Sartika tidak sia-sia. Dengan bantuan kakeknya yang bernama R.A.A. Martanegara dan Den Hammer yang menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran pada tahun 1904, Dewi Sartika berhasil mendirikan sekolah yang ia namai dengan Sekolah Istri. Sekolah istri tersebut mendapatkan perhatian yang positif dari masyarakat. Murid-murid bertambah banyak, bahkan ruangan kepatihan Bandung yang dipinjam sebelumnya juga tidak cukup lagi untuk menampung murid-murid. Untuk mengatasi membludaknya murid-murid pada saat itu, sekolah istri dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, 6 tahun sejak didirikan pada tahun 1910, nama sekolah istri dirubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah di Pasundan, bermunculan beberapa sekolah istri yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Dalam biografi Dewi Sartika diketahui bahwa pada tahun 1906 Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suryawinata, yaitu seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang pada waktu itu merupakan sekolah latihan guru. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di kota Tasikmalaya, dimakamkan di Desa Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. Prestasi Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan kaum pribumi, khususnya kaum perempuan, membuat pemerintah Indonesia menganugerahkan Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Itulah sekilas gambaran perjuangan pahlawan nasional Dewi Sartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.